bagi Bapa, di pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Karena setiap kami Tuhan memerlukan Engkau setiap waktu ya Bapa. Inilah doa dan pujian kami. Kami rindu terus Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Yes Lord. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berkati setiap kami ya Bapa, urapi setiap kami ya Bapa. Kami perlu Kau, setiap jam kami perlu Kau Tuhan. Allah dan Raja kami, pencipta segalanya. Oh Yesus, kami perlu Kau sekarang dan selamanya. Hey, ya 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 la 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 sata. Hey, oh, Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 14. Saya akan bacakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, sedikit background tentang kitab Hakim-Hakim ini. Nah, kitab Hakim-Hakim menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel setelah Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa mendiami tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Tuhan untuk mereka diami. Nah, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel ini dipimpin oleh para hakim. Nah, hakim di sini bukan hakim seperti di lembaga yudikatif, tetapi hakim di sini seperti kepala-kepala suku kalau di zaman sekarang. Jadi kehidupan bangsa Israel dipimpin oleh kepala-kepala suku di antara mereka. Tetapi di dalam kitab Hakim-Hakim ini kita melihat bahwa semakin hari kehidupan bangsa Israel tidak semakin baik. Kehidupan mereka justru semakin merosot, baik dari sisi rohani ataupun dari sisi moral. Karena apa? Karena ternyata bangsa Israel ini bergaul atau bangsa Israel ini hidup berdampingan dengan orang-orang Kanaan, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin merosot. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim 14 ini, kita justru menemukan satu yang ironis, di mana pemimpin dari bangsa Israel, salah satu hakim yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Simson, dia terlibat di dalam pergaulan bangsa Israel, pergaulan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang Kanaan, orang-orang Filistin. Bahkan bukan sekedar mereka bergaul, bukan sekedar Simson bergaul dengan mereka, bahkan Simson meminta ayah ibunya untuk bisa mengambilkan istri dari orang Filistin itu. Padahal Tuhan pernah berfirman melalui Musa di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat setiap kita. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Nah, kurang lebih firman Tuhan berkata bahwa jangan kamu menikah dengan orang yang tidak seiman, yang tidak percaya kepada Tuhan, kurang lebih seperti itu. Nah, bukan berarti bahwa Tuhan itu rasis atau Tuhan membeda-bedakan, tetapi justru Tuhan mau menjaga umatnya. Supaya apa? Supaya umat Tuhan jangan jatuh dalam berbagai macam pencobaan, sehingga umat Tuhan jangan jatuh dalam berbagai macam masalah. Nah, kalau kita melihat kehidupan Simson dalam Hakim-Hakim 14, Hakim-Hakim 15, 16, karena dia tidak aware atau tidak peduli terhadap perintah Tuhan ini, maka Simson jatuh dalam berbagai macam pencobaan sehingga dia gagal menggenapi rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan mau supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjaga hidup kita, menjaga pergaulan kita, menjaga hubungan sosial kita. Kita tahu dengan siapa kita bergaul, kita tahu bagaimana kita bergaul. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi jangan sampai kita jatuh dalam berbagai macam pencobaan gara-gara kita tidak peduli bergaul dengan siapa, bagaimana kita bergaul. Apalagi secara khusus ini menyangkut hubungan pernikahan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 juga mengatakan satu kebenaran yang sama. Dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar firman Tuhan supaya kita menjaga pergaulan kita, hidup seperti anak-anak Tuhan, dan suatu saat nanti Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saksi bagi rencana Allah. Mari kita satu di dalam doa.
Kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh belajar melalui kisah Simson ini untuk kami boleh menjaga hidup kami, menjaga pergaulan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kudus di mata Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dan kami tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hakim-Hakim 14. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sana saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, "Engkau benci saja kepadaku, dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sahutnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sahutnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku." Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya.